أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والزكاة ولم يخش إلا الله فعسى بجلال Yang saya hormati dan saya muliakan Guru kita yang pada pagi hari ini akan memberikan mengantar pengajian rutin yang dilakukan oleh MUI Sanata Kelurahan Tangkai Utara dan para jamaah Masjid Jami'ul Ulama yang dirahmati Allah. Yang pertama dan utama, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama bisa menjalin silaturahim di antara para ulama di lingkungan Tangkai Utara dan jamaah di lingkungan Masjid Jami'ul Ulama khususnya dan lingkungan RW 0304 0507 Kelurahan Tangkai Utara. Acara ini merupakan sebuah acara yang sangat bagus yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia Kelurahan Tangkai Utara yang pada saat ini dipimpin oleh Ustaz Rijat beserta seluruh jajarannya, dan kami pengurus Masjid Jami'ul Ulama memberikan apresiasi yang sangat tinggi dan mendukung bahwa acara-acara seperti inilah yang kira-kira akan menguatkan iman kita semua, terlebih pada masa pandemi yang mana pada sebagian orang menahan diri untuk tidak berkumpul, untuk tidak melaksanakan tatap muka, tetapi selama kita melaksanakan kegiatan dengan aturan-aturan protokol kesehatan yang tertib, insya Allah Allah akan memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita semua. Jamaah Masjid Jami'ul Ulama yang
berlangsung secara rutin, sehingga di dalam membangun keimanan kita bersama terjadi kesinambungan dan akan membuat kita semua senantiasa bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya kontinu, tidak hanya melaksanakan kegiatan pada hari besar. Semoga Allah meridhoi apa yang kita niatkan dan merahmati apa yang kita ikhtiarkan serta mengabulkan semua harapan-harapan kita. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Kelurahan Tantai Utara dan seluruh pengurus Masjid Jami Nurul Amal. Semoga Allah mengganti dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Demikian, terima kasih. Dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita di hadapan kita ini, Dr. Haji Ahmad Rasono MAG. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat dan ilmu barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Dan sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kelurahan Tantai Utara beserta jajarannya. Sini ada ketuanya Ustaz Rijal Mubin, ada sekretarisnya Ustaz Ahmad Royani, ada anggotanya Ustaz Ibrahim, dan juga para pengurus yang berikut yang tidak saya sebut satu persatu. Dan juga di sini ada pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Matraman, ada Bapak Haji Haryanto Bendahara, Bapak Ustaz Ahmad Nurul Ali, Ustaz Ikhwan Sidik, dan juga di sebelah saya Ustaz Haji Insinyur Rasno Raharjo. Beliau ini pengurus MUI Jakarta Timur dan juga pengurus MUI Kecamatan Matraman. Beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia Jakarta Timur. Puji syukur hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya sampai akhir masa. Semoga kita semua mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah setiap minggu kedua ya, pengajian Majelis Ulama Indonesia Kelurahan Tantai Utara yang selama ini sudah berjalan 5 kali. Alhamdulillah, semoga istiqomah dan berkelanjutan. Kita doakan juga para pengurusnya, semoga Allah beri kesehatan, panjang umur, dan juga mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dan mudah-mudahan ada donatur, karena ini perlu donatur untuk menghidupkan. Tidak mungkin suatu kegiatan kalau nggak ada donaturnya atau pembiayaannya. Saya masih ingat waktu ada acara raker di rapat kerja di MUI Jakarta Timur, itu ketua MUI Provinsi DKI bilang apa? MUI itu punya tugas khadimul rumah, yaitu pelayan rumah. Di situ berkumpul para ormas Islam, termasuk di kecamatan juga ada LDI, ada Persis, ada Muhammadiyah, ada NU, ada LDI. Itu berkumpul bersilaturahmi untuk melayani rumah, memberikan fatwa, bermitra dengan pemerintah. Dan juga fungsi MUI itu adalah sebagai mengayomi
umat, mengayomi masyarakat. Dan yang terpenting adalah ulama itu uswatun hasanah, memberikan suri teladan contoh akhlak yang mulia. Hadirin salat subuh rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, wabil khusus pengurus MUI Kecamatan Matraman dan MUI Hutan Kayu Utara, para kiai, para asatid, para sepuh bini sepuh, wabil khusus pengurus Masjid Nurul Amal dan hadirin wal hadirat yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Tidak ada ucapan terbaik, tidak ada ungkapan termulia, tidak ada ungkapan terindah yang bisa kita panjatkan pada pagi hari ini, kecuali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Masya Allah, kalau kita perhatikan, kalau kita lihat dari sekian banyak manusia pada pagi hari, Allah pilihkan kita. Semua yang hadir hari ini, ya, untuk dilembutkan hatinya, untuk diringankan langkahnya, untuk dimudahkan kesempatan hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah kali ini. Maka perlu kita sadari, perlu kita pahami bahwa nikmat untuk bisa mendekatkan diri taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan nikmat terbesar yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sholat subuh yang kita tunaikan hari ini adalah merupakan subuh yang terbaik yang mungkin pernah kita lakukan selama ini. Karena kita tidak memiliki kepastian, karena kita tidak memiliki jaminan apakah subuh besok, apakah subuh lusa, 3 hari, 4 hari, 5 hari mendatang, bahkan seminggu, apakah kita masih bisa berjumpa lagi dengan sholat subuh seperti ini? Kita tidak punya jaminan. Bisa jadi ini adalah subuh yang terakhir yang Allah hadirkan kepada kita. Maka oleh karena itu, jadikanlah setiap sholat kita, setiap ibadah kita yang kita tunaikan
langkahnya, bacaannya, doanya, pakaiannya, waktunya, aktivitas ketika kita sholatnya adalah sholat terbaik dari sekian sholat subuh yang kita tunaikan selama ini. Dan mudah-mudahan pulang dari sini kita bisa mendapatkan perubahan yang signifikan, perubahan yang sangat besar, perubahan yang sangat berarti dalam kehidupan kita, yakni perubahan untuk bisa makin dekat kepada Allah, perubahan untuk semakin taat kepada Allah, perubahan untuk semakin beriman kepada Allah, perubahan untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Saat ini kita sudah memasuki hari ke-6. Betul ya Pak? Di bulan Sya'ban. Hari ke-6 di bulan Sya'ban. Bertepatan dengan tanggal 20 Maret. Bulan Sya'ban ini sering dilupakan, sering disepelekan, sering dilalaikan oleh sebagian umat manusia, khususnya umat Islam. Makanya Nabi SAW bersabda, "Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Kata Nabi begitu, ini bulan sering dilalaikan oleh sebagian manusia, yaitu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, berarti bulan Sya'ban. Nah, dilalaikan padahal di dalamnya banyak keistimewaan, banyak keutamaan. Pada kesempatan kali ini, hadirin wal hadirat, saya tidak ingin membahas tentang bagaimana keutamaan bulan Sya'ban. Saya khawatir terjadi pengulangan mungkin sudah disampaikan oleh para guru kita, ustadz kita di masjid ini. Agar tidak terjadi pengulangan, maka saya berikan topik yang lain yang sudah saya mungkin disebarkan sederhana, satu hadis yang ada di tangan Bapak sekalian. Nah, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Insyaallah hadis ini akan menjadi sebuah muhasabah, menjadi sebuah renungan, introspeksi diri di dalam kehidupan kita, sekaligus untuk mengevaluasi setiap kegiatan kita, mengevaluasi setiap aktivitas kita di dalam kehidupan kita selama ini yang kita jalani. Hadirin wal hadirat, semalam sahabat saya ini kebetulan Pak Ustadz Royani menyampaikan tentang bagaimana rencana beliau tentang hubungannya dengan kemakmuran masjid. Sungguh luar biasa ini langkah beliau ini. Mungkin sekira bukan di hutan kayu utara saja, tapi meluas berbagai daerah, bahkan sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah. Kalau cerita pengalaman beliau, bagaimana masjid ke masjid memberikan kontribusi, walaupun beliau tidak menyumbang sekian ratus juta, tapi subhanallah menyumbangkan ilmunya. Saya kebetulan diamanahi menjadi ketua masjid di Masjid Al-Istiqomah, Hutan Kayu Selatan, Jalan Anak 1. Sama masjidnya di dalam gang. Mendapat suntikan ilmu pengalaman daripada Ustaz Royan seperjalanan selama saya diamanahi pengurus masjid, maka saya rubah masjid itu menjadi sebuah tempat yang ibadah yang menyenangkan dan nyaman. Saya kira Ustaz Rayani tahu persis bagaimana sebelumnya dan sesudahnya sekarang. Di antaranya tentu saja semua kita tahu, kita adalah melayani umat, apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Termasuk ketua masjid ini melayani jamaah. Bagaimana jamaahnya supaya betah di dalam masjid, bahkan tidak mau pulang habis maghrib sampai isya. Alhamdulillah begitu dirubah masjid yang nyaman itu
banyak jamaah yang tidak mau pulang dari masjid sampai isya, maghrib sampai isya. Dan jamaahnya sudah banyak dari bypass Bea Cukai ke sini, hijrah, mencari tempat yang nyaman. Kebetulan memang di dalam gang kan tidak ada kendaraan lewat, jadi cocok pas untuk beriktikaf. Hadirin wal hadirat, program tersebut mungkin beliau lah itu kompetensinya yang memiliki kemampuan, bukan saya. Sehingga sedikit tadi menyinggung mengenai handtrend gitu ya. Mungkin kalau saya testimoni ya bisa dibilang testimoni juga. Dari sinilah berangkat sampai sekarang membangun masjid, dan belum berhenti sampai sekarang dibangun masjid itu. Saya rubah sarananya terus dibuat semakin nyaman. Yang tadinya bawahnya keras menjadi empuk, yang tadinya panas menjadi sejuk luar biasa, lantai atas bawah. Tidak ada kubah, dibuat kubah yang bagus, dan itu menelan biaya ratusan juta, dan itu semua dari kenceng-kencengnya. Saya tidak punya donatur yang khusus, umpamanya dermawan yang kaya raya, tidak ada. Jadi mengandalkan sebuah kenceng ini, sehingga kami punya pemasukan tiap bulan, pemasukan yang tetap. Nah, ke depan rencana macam-macam, bahkan kotak amal itu sudah macam-macam. Kotak amal yatim, kotak amal bekas masjid, kotak amal pembangunan, macam-macam. Nah, ini kalau dijumlah itu sungguh luar biasa. Ya, dan itu semua adalah untuk umat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada bagian daripada memakmurkan masjid, termasuk menghidupkan sholat berjamaah. Ya, menghidupkan sholat berjamaah itu bagian daripada memakmurkan masjid. Sholat yang 5 waktu termasuk sholat subuh kali ini. Dan inilah barangkali tugas kita semuanya, bukan tugas ketua masjid ya. Untuk memakmurkan masjid bukan tugas ketua masjid, tapi tugas kita semuanya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser, tidak akan bergerak kaki seorang hamba, kaki seorang manusia ketika nanti di hari kiamat, sebelum ditanya dan mampu menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di hari kiamat tidak akan bisa bergeser kita, telapak kaki kita, sebelum menjawab beberapa pertanyaan dari Allah. Dan pertanyaan itu jawabannya mesti dipersiapkan dari sekarang di para jemaah, bukan nanti. Saat ini kita persiapkan jawabannya agar kita bisa menjawab pertanyaan dari Allah di hari kiamat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, kita paham, kita mengerti, kita maklum bahwa kehidupan kita bukan hanya di dunia saja. Kehidupan kita bukan sekarang saja. Setelah ini kita akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang. Setelah kehidupan kita ini, setelah kehidupan di dunia ini, kita akan menghadapi kehidupan yang jauh lebih lama. Kita akan menatap kehidupan yang jauh lebih panjang dibandingkan sekarang ini, yakni kehidupan akhirat. Kehidupan apa Pak? Akhirat. Ingat akhirat. Dunia akhirat. Kalau di sini hidup kita singkat, dibatasi oleh usia kita, ya, dibatasi oleh usia. Paling lama berapa tahun Pak? Paling lama berapa tahun? 70. Itu kan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 60 sampai 70. Kalaupun lebih itu bonusnya. Nah ini para jemaah sekalian, kita semua paham bahwa kita akan menjalani sebuah momentum, sebuah kejadian nanti. Kejadian apa namanya? Adalah hari kiamat. Itu momentumnya. Di dalam hadis di atas tadi Rasulullah SAW menegaskan kepada kita
saat nanti semua kita dikumpulkan. Jadi yaumul ba'ats, hari berbangkit, hari dibangkitkan. Disebutnya di sana yaumul ba'ats. Kemudian setelah dikumpulkan nanti kita akan dihitung amalnya di yaumul hisab, dihitung pada jemaah. Dikumpulkan kemudian dihitung, disebutkan di dalam hadis tadi bahwa kita nanti dikumpulkan, manusia tidak akan bisa bergerak ketika dikumpulkan, tidak akan bisa bergeser setapak pun kecuali dia mampu menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita persiapkan hari ini. Kita tidak tahu entah besok akan datang ajal kita. Maka hari inilah kesempatan terbaik, tidak kita tunda-tunda. Apa Ustaz pertanyaan Allah yang pertama? Allah Subhanahu wa taala dan manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an umrihi fima afna. An umrihi fima afna. Manusia akan ditanya tentang umurnya. Ini dia. Akan ditanya tentang umurnya, tentang usianya. Mohon maaf kalau hari ini, pagi hari ini jamaah sholat subuh ada yang mungkin usianya 70 tahun, ada Pak. Ada yang usianya 60 tahun, ada yang usianya 50 tahun, ada yang usianya 40 tahun dan seterusnya. Pertanyaan yang pertama apa? Kata Allah, dihabiskan untuk apa usia kita? Dihabiskan untuk apa usia kita selama ini? Apakah dihabiskan untuk kita semakin dekat kepada Allah? Umur kita yang diberikan. Apakah kita sia-siakan umur kita hanya untuk memuaskan diri kita di dunia ini, hedonis, senang-senang, memuaskan hormat maksiat, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang ditanyakan, untuk digunakan untuk apa umur Anda? Dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang diberi panjang umurnya, baik amalnya, amal solehnya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk dari kalian adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umur tapi jelek amalnya. Yang lebih jelek lagi, lebih bahaya lagi, lebih merugi lagi, sudah pendek umurnya, jelek amalnya. Ini bahaya ini, rugi bener ini, ya. Udah pendek umurnya, jelek amalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan umur kita sekarang ini sudah berapa nih yang tertinggi di sini? Ya, kalau sudah 60 tahun, Rasulullah kan usianya 63. Tinggal 3 tahun lagi tuh. Ini ada Pak RW ini dari Hutan Kayu. RW berapa nih? Saya kenal beliau. Pak Salim ya. Pak RW, selamat datang Pak RW. Ini ya. Jadi kalau sekarang umur kita sudah 62, ada yang 62, tinggal setahun lagi tuh. Kalau sekarang umurnya 62 11 bulan, ada. Sebulan lagi tuh Pak. Insya Allah sebentar lagi, sebulan lagi. Siap-siap. Bagaimana agar kita bisa menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika nanti di hari kiamat, manusia akan ditanya oleh Allah yang kedua, an ilmihi fima fa'ala. An ilmihi fima fa'ala. Manusia ditanya tentang ilmunya. Kalau bahasa ilmu dalam konteks hari ini, dalam konteks sekarang, ya, kita akan berbicara tentang kedudukan kita. Kita akan bicara tentang jabatan kita. Kita akan bicara tentang karir pekerjaan kita. Kita akan bicara tentang semua karya hidup kita.
Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang Allah berikan kepada Anda sekalian, kepada kita semua. Mohon maaf pada jamaah sekalian, dari saat kecil kita belajar, mungkin dari mulai SD, betul? Ya, SD masuk lagi SMP, SMA, ya, SD 6 tahun, SMP, SMA 6 tahun 12 tahun, tambah lagi S1 4 tahun. Kalau cepat itu juga, kalau enggak bisa ngaret 5 tahun. 4 tambah 12 16. Tambah lagi S2 kalau cepat lulusnya 2 tahun 18 tahun. Tambah lagi S3 kalau cepat dan tepat lulusnya 3 tahun 21 tahun. Saya lulus S3 sejak 5 tahun Bapak para jemaah. Ya, lama sekali. Baik, berapa lama kita belajar? S1, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, bahkan kemudian menjadi guru besar, menjadi profesor di sebuah perguruan tinggi. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang Allah hadirkan dalam kehidupanmu ini digunakan untuk apa ilmunya? Ditanya oleh Allah. Jangan dikira itu belajar segitu lama, bahkan meraih gelar berderet sepanjang namanya. Apakah membuat engkau dengan dekat dengan Allah dengan ilmu yang dia dapatkan itu? Apakah dengan ilmu yang dia raih itu semakin dekat kepada Allah, atau justru semakin jauh, bahkan semakin sombong dia? Nah, ini para jamaah sekalian yang perlu kita pikirkan. Apakah ilmu kita selama ini sudah bermanfaat? Apakah ilmu kita selama ini sudah diamalkan apa tidak? Nah, marilah para jamaah sekalian, tentu saja ilmu yang kita punya sedikit atau banyak, yang terpenting kita pengamalannya. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk umat? Bagaimana menjadikan setiap kita, setiap gerak kita, setiap langkah, setiap ucapan kita membuat dan mendatangkan manfaat kepada orang lain. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an jismi fima abla. Manusia akan ditanya tentang badannya. Manusia akan ditanya tentang fisiknya para jemaah. Manusia akan ditanya tentang tubuhnya, anggota tubuhnya yang Allah hadirkan, yang Allah berikan begitu sempurna dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau kita bicara fisik, yaitu semua yang ada di dalam kehidupan kita, mata akan ditanya, hidung akan ditanya, mulut ditanya, tangan ditanya, perut ditanya, kaki ditanya, semua ditanya. Hadirin, apa yang ada di dalam tubuh kita, bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Yasin. Pasti hafal ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hafal betul itu? Pasti. Akan ada satu hari para jemaah sekalian di mana mulut dikunci, tangan bicara, kaki jadi saksi. Dengan apa yang kita lakukan, mohon maaf pada jamaah sekalian. Kalau sekarang kita punya mata, sekarang kita punya telinga, sekarang kita punya mulut, sekarang kita punya tangan, dipakai untuk apa tangan kita? Dipakai untuk apa mulut kita? Dipakai untuk apa mata kita selama ini? Ditanya pada jamaah. Nanti mulut dikunci nanti. Yang jawab adalah tangan-tangan kita. Yang lain menjadi saksi. Siapkan para jemaah sekalian, bagaimana agar tangan kita nanti di hari kiamat, di akhirat kelak bisa menjawab dengan lancar, dengan lantang, dengan mudah, tergantung hari ini para jemaah. Apakah tangan kita selama ini murah, dermawan, melihat kotak amal keliling gitu ya, buka-buka langsung dompet, isi dalam dompet duitnya ada yang merah, ada yang
Abu, rata-ratanya apa tuh ya Pak? Tuh. Ada bobol. Iya, yang bawol katanya. Ya, pengen surga 2000. Bagaimana bisa lancar menjawab nanti di hari kiamat ya kalau sedekahnya 2.000. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga ya kita singkat. Yang keempat, ini pertanyaan yang terakhir nih para jamaah. Allah akan bertanya kepada kita, kepada manusia di hari kiamat dengan pertanyaan yang terakhir, an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqo. Ini menarik para jemaah sekalian. Kalau kita lihat pertanyaan Allah yang terakhir ini menarik ini. Kalau kita hayati. Pertanyaannya dua, depan dan belakang. Ketika Allah akan bertanya umur, satu pertanyaan, digunakan untuk apa umur Anda? Ketika Allah bertanya tentang ilmu, satu pertanyaan. Ketika Allah bertanya tentang badan kita, satu pertanyaan. Begitu harta, malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah. Allah akan bertanya tentang harta kita. Allah akan bertanya tentang aktivitas ekonomi kita kalau sekarang ini. Allah akan bertanya tentang cara menjemput rezeki kita. Bagaimana dia cara menjemputnya? Halal apa tidak? Depannya ditanya dulu Allah. Ya, apakah dengan cara korupsi gitu? Menarik yang tadi saya sampaikan. Yang lain hanya satu pertanyaan. Begitu harta, Masya Allah, ketika Allah bertanya tentang urusan harta. Ketika Allah bertanya tentang usaha kita, tentang dagang kita, tentang jualan kita, tentang bisnis kita, tentang rupiah yang selama ini kita kumpulkan, sedikit demi sedikit menjadi banyak, bahkan berbiliaran-biliaran. Bukan satu pertanyaannya para jamaah, dua, depan belakang. Dan mana Anda dapatkan, bagaimana caranya, dan terakhir, wa fima anfaqo, dan bagaimana membelanjakannya. Ini hati-hati para jemaah. Dari mana kita dapat dan bagaimana cara mencarinya, bagaimana cara menjemputnya, bagaimana cara pengelolaannya. Nah, ini canceling ini termasuk bagian daripada pengelolaan, manajemen harta kita yang kita miliki. Dan tidak cukup sampai di situ para jemaah. Ketika kita mendapatkan harta, wa fi ma anfaqo tadi, bagaimana kita membelanjakannya. Jadi bukan depan saja, tapi termasuk belakang ditanya. Para jemaah yang dirahmati Allah, hati-hati. Ya, bagaimana kita mendapatkan harta? Nah, para jemaah ada satu cerita ya. Ada satu cerita ini, cerita nyata ini. Ada yang bertanya kepada Ustadz ya. Anaknya nakal luar biasa, sudah berupaya bagaimanapun tidak bisa. Tidak ada berubah, panggil guru, psikolog, rumah panggil tidak bisa juga. Melawannya kepada orang tua luar biasa. Ayah tanyalah kepada Pak Ustadz. Tanya kepada Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz jawabannya singkat. Coba ibu, bapak diingat, barangkali ada yang makanan yang ibu makan dengan yang tidak halal. Langsung marah, langsung emosi suaminya karena merasa tidak pernah memakan atau mencari mendapatkan harta dengan cara yang haram. Dia marah kepada ustadz itu yang tadinya dia sopan, dia pergi pulang tanpa pamit, tutup pintu dengan blok gitu. Sampai di rumah apa dia merenung diri, diingat-ingat, coba apa betul perkataan Pak Ustadz tadi. Diingatnya, diulang-ulang oleh sang suami tadi. Rupanya ketika hamil anak yang tadi itu yang melakukan, dia baru ingat pernah istrinya minta diambilkan mangga dan dia ngambil mangganya tetangga. Ngambil mangganya tetangga karena nyari di sana sini tidak dapat, dia ambil saja mangganya tetangga. Namanya juga orang ngidam ya, diberikan. Sampai di situ juga. Kemudian
dimakan juga tidak habis. Biasanya kalau lagi yang bidak ngerjain suaminya biasanya, akhirnya baru ingat, dibicarakan, oh benar, ternyata ini rupanya. Akhirnya datanglah kembali kepada Ustaz, meminta maaf kepada Ustaz yang kita menyampaikan pertama permohonan maafnya. Dia balik lagi, yang tadinya sudah marah, emosi, bahkan pintunya ditutup dengan kasar. Akhirnya benar Ustaz, dulu waktu hamilnya anak ini, ibunya pernah saya kasih makan mangga. Cara mendapatkannya saya ngambil dari mangganya tetangga. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Caranya kata Pak Ustaz tadi, singkat, temui pemilik mangganya, Anda minta maaf dan minta dihalalkan. Selesai. Dilakukanlah singkatnya oleh sang suami ini. Datang menemui yang pemilik mangga, minta dihalalkan dan singkat cerita dihalalkan. Alhamdulillah berubah. Secara bertahap berubah dan berubah. Anaknya menjadi baik. Oleh karena itu hati-hati kita mencari nafkah Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Kalau kita caranya haram, maka itu harta dibawa ke rumah, diberikan kepada anak istri, dimakan menjadi darah anak-anak kita, mengalir di darah anak-anak kita. Ini bahaya hati-hati pada jemaah sekalian. Maka jangan heran kalau ada punya anak nakal, nah lihat dulu lah. Jangan-jangan dulu dikasih makan yang haram. Itu introspeksi. Baiklah para jemaah sekalian, karena waktu juga yang membatasi kita, mudah-mudahan 4 pertanyaan tadi yang akan disodorkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan mendatang nanti di akhirat mampu kita jawab. Dan jawabannya tiada lain tiada bukan hari ini, mesti disiapkan. Dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah, dengan memperbanyak amal soleh kepada Allah. Bagaimana kita memanfaatkan umur kita sekarang yang ada ini? Karena tidak tahu. Ya. Kemarin masih seger-buger, besoknya sudah tidak ada. Kemarin dia takziah, besoknya malah di takziah. Seperti kawan kita Ustaz Arif ya. Almarhum, semoga amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mulai daripada segala khilaf dan dosa. Beliau adalah sahabat saya dari mulai muda, itu Ustaz Pak RW tahu. Jadi beliau itu pengajar juga di masjid saya. Ya, pengajar rutin seminggu pada hari-harinya dia izin. Ustaz izin tidak bisa ngajar hari ini karena ada kurang enak badan. Dan itu malam minggu ngajar. Izinnya hari Rebo. Sampaikan ke saya. Jadi cuma seminggu. Dengar-dengar saya sudah ya dari Pak Ustaz Riani ini kebetulan kabarnya. Dan itulah para jamaah sekalian. Dan orang-orang baik, orang-orang soleh, para ulama sudah diambil oleh Allah lebih dulu. Itu pertanda katanya hari kiamat ini sudah mendekat. Orang-orang pintar, orang-orang alim, ya, orang-orang yang tinggi ilmunya di bidang agama, orang-orang soleh duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut ilmu dari muka bumi ini. Bukan ilmunya dihilangkan, tetapi orang-orang pemilik ilmunya diambil duluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga muncullah pejabat penguasa zalim nanti. Karena di situ tidak ada orang alim, penguasa zalim yang menguasai. Dan ini sudah terbukti, akhir zaman sudah diperlihatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kurang apalagi kita tidak mau sadar hari ini. Kenapa kita tidak mau sadar, tidak mau sholat berjamaah di masjid? Sudah cukup peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai musibah, ya, berbagai kejadian sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hadirin wal hadirat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
walhamdulillah, segala puji hanya milikmu. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan disembah melainkan Engkau. Wallahu akbar, Allahu Maha Besar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafirni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya tawbatan nasuha wa tub alayya tawbatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir, sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Allah, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Akhiri majelis kita kiranya Ustaz Ikhwani bisa memimpin doa. Semoga barokah dan insyaallah 24 hari lagi Ramadan akan menjumpai kita. Semoga Ramadan esok adalah Ramadan terbaik. Pada barangkali adalah besok Ramadan terakhir buat kita. Pada Ustaz Wasri kiranya bisa memimpin doa. Kalau Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-dzikr ala lana wa la ilaha illallah. La ilaha illallah.
علينا من بركاته والبسنا لباس العافية وعافية في ديننا الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأعمال وشفائها ونور الأبصار وأدائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم نعوذ بك من البراس والجنود والجزام ومن شيء أشقى. اللهم بارك لنا بالرجبات والشعبات وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم الحمد المستكان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan doa yang dibacakan oleh Ustaz Masjid kiranya acara kita selesai. Terakhir kami sampaikan terima kasih kepada pengurus masjid Nur Aman yang telah menyediakan tempatnya dan fasilitasnya melayani kita semuanya, dan mohon maaf pada semuanya, pada jamaah, pada pengurus dari kami UI Batu Orang kiranya dalam pelaksanaan ya, sebagai MC juga ada kekurangan kesalahan. Mudah-mudahan yang akan datang kuliah kita akan lebih baik lagi, dan mohon doa dan dukungannya. Kita akan terus silaturahmi dengan masjid ya, kita dorong masjid jadi basis kekuatan umat. Mudah-mudahan di setiap masjid khususnya Batu Utara sholat subuhnya makmur semuanya dengan warahmat ya, karena kekuatan umat Islam itu di sholat subuh berjamaahnya. Dari kami sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berkatakan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.